Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eva Saipa Nurhayati. Kali ini saya akan membahas materi tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dirasakan atau yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya yaitu tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek, baik secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis, menggambarkan secara rinci suatu objek atau suasana ataupun perasaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang dirasakan oleh si penulis dan apa yang dideskripsikannya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memiliki gambaran setelah apa yang sudah saya jelaskan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Contoh teks deskripsi. Danau merupakan sebuah tempat yang berbentuk lembah yang berada di daratan. Lembah tersebut dipenuhi oleh air. Keadaan airnya sangat jernih serta menyegarkan. Air yang berada di dalam danau tak pernah habis. Ketika musim penghujan, air yang ada di dalam danau akan melimpah. Sementara ketika musim kemarau, air danau akan nampak surut. Kejernihan yang ada di air danau membuatnya kerap kali dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai irigasi pertanian dan juga dimanfaatkan sebagai sumber mata air di seluruh kawasan sekitarnya. Oleh sebab itulah, danau ini menjadi sumber untuk kehidupan seluruh makhluk. Nah, dari kedua teks tersebut, yaitu termasuk ke dalam teks deskripsi, dikarenakan mengandung unsur keindahan, terus menerangkan secara spesifik kalau danau itu seperti yang tempatnya berbentuk lembah, diterangkan di daratan, dipenuhi oleh air, dan sebagainya. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Kalimat di atas menyatakan seakan dapat ... dilihat, didengar, dirasakan, atau dicium. Yup, betul sekali. Jawabannya adalah dirasakan. Penjelasannya, cerapan panca indera yang digunakan adalah perasa, karena ada kata hangat dan lembut. Nah, jadi jawabannya itu adalah dirasakan. Soal selanjutnya yaitu paragraf yang menyatakan aspek bidang perasaan adalah A. Kedua anak itu bak pinang dibelah dua. Wajahnya sangat mirip. Rambut kedua anak itu ikal. Kulitnya putih bersih seperti ibunya. B. Dilihat dari penampilannya, orang itu pasti kaya. Setiap hari baju yang dikenakan selalu bagus. Ia selalu menggunakan baju dan perhiasan mahal jika akan pergi ke pesta. C. Hani sangat sensitif. Ia mudah tersinggung jika temannya salah mengucapkan kata-kata. Oleh karena itu, teman-teman Hani sangat hati-hati memperlakukannya. D. Ayah dan ibu tidak pernah berbuat kasar terhadap kami. Ayah dan ibu selalu memperlakukan kami dengan lembut. Keluarga kami hangat dan saling menyayangi. Jawabannya adalah D. Betul sekali, karena ada kata lembut dan kata hangat di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.